Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang rasanya Omil Hayadi kembali hadir menyapa Anda di Dialog Jambi Bicara. Pemirsa, pada Januari 2025 lalu pemerintah telah mengeluarkan program makan bergizi gratis ke sejumlah sekolah yang ada di Indonesia. Dan di sekolah mana saja yang sudah menerima manfaatnya, apakah di Provinsi Jambi sudah pelaksanaannya, kita akan berbincang dengan narasumber yang telah hadir di studio kita. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada Bapak Budi Hartono SOS MT, selaku Sekda Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore, Pak Sekda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan selanjutnya ada Profesor Suwandi, selaku Ahli Gizi Universitas Jambi. Selamat sore, Pak Prof. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kita ada satu narasumber lagi yang terhubung melalui via Zoom. Saya akan sapa ada Bapak Johansyah, Asisten 2 Sekda Provinsi Jambi. Selamat sore Pak Johansyah. Halo. Halo, selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Johansyah, ini nanti kita akan membahas mengenai makan bergizi gratis di Provinsi Jambi. Karena kita pada hari ini yang merupakan hari kedua pelaksanaan yang telah dilakukan makan bergizi gratis, ada 2 kabupaten. Namun kita akan menanyakan ke Pak Johansyah terlebih dahulu secara umum. Di Provinsi Jambi ini seperti apa Pak pelaksanaan makan bergizi gratisnya Pak Johansyah? Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi. Baik, dapat kami sampaikan bahwa dari target 7 titik ya pelaksanaan launching makan bergizi gratis ya yang direncanakan itu hanya 2 titik yang siap dilaksanakan kemarin, yaitu 1 titik di Kota Jambi yang meliputi 14 sekolah dari tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA ditambah 1 posyandu. Kemudian 1 titik lagi itu di Kabupaten Muaro Jambi dengan target itu sebanyak 20 sekolah, baik dari tingkat TK, PAUD, SMP, SMA. Nah, total yang kita berikan kemarin yang dilaunching oleh Pak Gubernur dan Forkopimda Provinsi Jambi itu di Kota Jambi sebanyak 3.518 penerima manfaat di Kota Jambi. Kemudian di Kabupaten Muaro Jambi itu sebanyak 2.758 siswi. Dan kemarin sudah dilaksanakan dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Seperti itu. Ya baik, artinya Provinsi Jambi ini bisa dikatakan cukup terlambat seperti itu Pak ya dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Namun Anda melihat pada pelaksanaan makan bergizi gratis perdana di 2 titik ada di Kota Jambi dan juga Muaro Jambi, seperti apa Pak antusias dari siswa itu sendiri? Ya, ini luar biasa ya. Memang Jambi termasuk target yang tahap P3 ya. Dan alhamdulillah tinjauan kita kemarin di Kota Jambi itu dari PAUD ya dan TK dan SD sampai SMP dan SMA ini antusiasnya luar biasa. Dan ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Kota Jambi dan Muaro Jambi. Dan hasil kemarin Pak Gubernur dan Forkopimda berdialog dengan penerima manfaat ini dan mereka senang ya. Ya, selama ini mereka biasa bawa bekal dari rumah, sekarang pemerintah sudah menyiapkan mereka untuk makan bergizi ini. Dan ini antusiasnya luar biasa. Walaupun kemarin karena kita baru pertama kali melaksanakan ini, memang ada 1 sekolah di Kota Jambi itu agak terlambat pengirimannya. Namun itu tidak masalah. Saking walaupun agak terlambat, namun antusias siswa-siswi ini tetap menunggu agar mereka dapat menikmati makan bergizi ini. Begitu. Ya, artinya program makan bergizi gratis perdana di Provinsi Jambi kemarin itu siswa-siswi antusias seperti itu ya Pak Johansyah. Kita akan ke Pak Sekda ini.
karena Muaro Jambi ini salah satu titik yang sudah pelaksanaan dalam makan bergizi gratis yang disampaikan oleh Pak Johansah. Ini untuk di lapangan sendiri Pak Sekda, seperti apa pelaksanaannya di Kabupaten Muaro Jambi sendiri? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada juga di sebelah kita Profesor Suwandi, kemudian Pak Johannes Cendua. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan launching makan bergizi gratis itu khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Asisten 2 Provinsi bahwa jumlah sasaran itu sebanyak 2.758 siswa di 20 sekolah ya. 20 sekolah itu terdiri dari 5 di tingkat PAUD dan TK, kemudian ada 11 tingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah. Jadi rincinya Madrasah Ibtidaiyah itu yang di bawah naungan dari Kemenak itu ada 3, kemudian sekolah dasar itu ada 8, kemudian tingkat SMP ada 1, tingkat MTS itu ada 2 dan SMA 1. Dari yang sudah kita lakukan kemarin, alhamdulillah semua antusias dan menyambut baik kegiatan ini. Dari tiap-tiap sekolah kita lihat, kita pantau menyambut baik, kemudian juga dukungan support dari masing-masing sekolah, dukungan support dari OPD, organisasi pemerintah daerah yang terkait dengan itu juga cukup baik gitu ya. Pemantauan kita selama kegiatan 2 hari ini itu alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah kita tetapkan. Oke. Artinya intinya meskipun ini sudah tahap ketiga, masyarakat dan juga siswa tentunya antusias seperti itu ya Pak, menyambut dengan program makan bergizi gratis ini. Nanti saya akan tanyakan teknis pelaksanaannya seperti apa ke Pak Sekda. Saya akan ke Prof. Suwandi dulu. Ini Prof, di antara banyak program, pemerintah memilih memberikan makan bergizi gratis pada siswa-siswi baik itu tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Anda melihat selaku ahli gizi, apa sih latar belakang dari pelaksanaan program makan bergizi gratis ini? Prof, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ogi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saya hadir di hari ini, sore ini untuk acara yang kedua ini Pak Ogine ya. Sebelum juga kita pernah berbicara atau berbincang masalah makan bergizi gratis ini, baik dalam rangka persiapan yang dilaksanakan di Provinsi Jambi maupun yang dilaksanakan secara nasional. Baik yang berkenaan dengan makan bergizi gratis ini adalah merupakan ya kemarin juga sudah dibicarakan pada saat pertemuan pertama adalah merupakan visi daripada Presiden kita yang harus kita dukung, yang harus kita fasilitasi ya. Tentu dalam ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan dan juga kecerdasan daripada anak didik kita. Pada muaranya tentu harapan kita semua dengan anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat, ya tentu harapannya adalah anak yang cerdas dan berkualitas. Tadi ditanyakan kira-kira apa sih yang perlu kita perhatikan pada saat memberikan program ya makan bergizi gratis ini. Tentu adalah merupakan seperti saya sampaikan tadi terobosan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kita. Sebetulnya program ini sudah pernah dilaksanakan kalau tidak salah pada awal tahun 2000 ya. Namanya waktu itu program PMTAS ya. Program makanan tambahan bagi anak sekolah ya. Jadi sekira ini adalah suatu program yang sudah cukup lama dilaksanakan oleh pemerintah kita. Ya, ini akan lama tidak berjalan lagi ya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Maka oleh karena itu kita ucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah sekarang ya di bawah pimpinan Presiden Pak Prabowo ya menginisiasi kembali program makan bergizi gratis ini dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan daripada anak didik kita ya. Namun demikian tadi disampaikan oleh Pak Sekda dan juga ini ada suatu yang merupakan
penanggung jawab saya kira yang program di daerah di Kabupaten Muara Jambi khususnya. Nah, tadi disebutkan bahwa kelompok sasaran ini ada beberapa tingkatan ya Pak Sekda ya, mulai dari kelompok anak sekolah PAUD ya, TK, kemudian juga ada anak sekolah pada tingkat SD, SLTP dan SLTA. Maka oleh karena itu saya kira pemerintah daerah bekerjasama dengan provinsi bahkan dengan program-program secara nasional mempersiapkan daripada menu makanannya gitu. Kenapa demikian? Ya jelas ya, durasi dan juga jumlah menu yang pada kelompok anak SLTA, SLTP dengan anak TK mungkin ada perbedaan ya. Tapi ini saya kira sudah dipertimbangkan, sudah dipersiapkan oleh penanggung jawab baik di tingkat provinsi maupun di daerah. Hanya saja kita perlu untuk memonitor ya Pak Sekda ya, mengevaluasi daripada penanganan daripada kelompok makanan yang telah disediakan oleh pelaksana ya dari program yang telah ditunjuk oleh baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun secara nasional. Saya kira demikian Mbak Wi. Ya, artinya makan bergizi gratis ini diharapkan mampu menjaga nutrisi anak sekolah ya Pak, karena memang aktivitas mereka itu belajar harus mendapatkan ilmu di sekolah dan juga perlu dengan nutrisi dan kalau bisa makan bergizi gratis ini bisa mencegah malnutrisi. Saya akan tanyakan ke Pak Sekda ini terkait teknis di lapangan, apalagi Kabupaten Muara Jambi ini di Provinsi Jambi salah satu kabupaten yang perdana juga ya melaksanakan makan bergizi gratis. Itu seperti apa Pak teknis di lapangan dari awal bahan baku itu didapatkan, kemudian diolah menjadi bahan masakan hingga nanti sampai didistribusikan kepada siswa-siswi di sekolah, tentunya menjadi target penerima manfaat makan bergizi gratis ini. Iya. Silakan. Baik Mbak Omil. Jadi begini, tadi sudah disinggungnya oleh Prof bahwa ada penanggung jawab untuk kegiatan ini. Untuk kegiatan di Muara Jambi saat ini penanggung jawabnya itu adalah teman-teman dari Badan Gizi Nasional yang itu sudah di kabupaten ada namanya SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ya. Kemudian untuk persiapan mulai dari persiapan sampai ke distribusi dan dinikmati oleh para peserta didik itu kita mulai dari sore ya Bu ya. Sore itu ada namanya tim persiapan. Tim persiapan itu sudah mulai mempersiapkan bahan-bahan, meracik, kemudian bumbu-bumbu, membersihkan dan sebagainya. Kemudian pada jam 12 malam itu mulai aktivitas untuk memasak, mengolah makanan itu ya. Kemudian jam 12 malam, jam 4 itu ada tim tersendiri lagi datang. Tim itu jam 4 datang untuk melakukan packing. Untuk melakukan packing terhadap bahan-bahan sudah dimasak. Kemudian packing ini berlangsung sampai sekitar jam 7.30 dan jam 7.30 pagi itu ada armada yang akan mendistribusikan makanan ini ke sekolah-sekolah. Jadi memang kekuatan kita di awal ya, ini kan kegiatan ini berlangsung di tengah malam, di saat-saatnya orang istirahat Pak ya. Kekuatan kita nanti pada saat masak, tiba-tiba tim masaknya tidak datang, pada saat packing, tim packingnya terlambat dan sebagainya, jika ini yang mengganggu. Tapi ternyata ini sudah kita koordinasikan dengan baik. Anggota-anggota tim persiapan, tim yang masak, packing, itu sebagian besar adalah masyarakat di sekitar dapur itu. Ya, ibu-ibu kita berdayakan di situ, kemudian ada juga bapaknya. Sehingga itu dalam 2 hari ini pemantauan kita tidak ada satupun yang terlambat. Baik, nanti kita akan lanjutkan seperti apa teknis pelaksanaan MBG itu sendiri di Kabupaten Muara Jambi. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi di Jambi Bicara. Anda kembali bersama kami di Jambi Bicara pemirsa, dan kita masih membahas mengenai makan bergizi gratis di Provinsi Jambi. Tadi terputus dengan Pak Sekda Muara Jambi ini terkait dengan teknis
pelaksanaan MBG ini sendiri. Tadi Anda telah menyebutkan bahwa sebenarnya yang telah mempersiapkan ini adalah Badan Gizi Nasional dan juga seperti itu di lapangan. Dan tadi terpotong juga, saya penasaran nih, untuk di Muaro Jambi sendiri itu ada berapa dapur Pak untuk dipersiapkan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis saat ini? Ya, jadi saat ini baru permulaan ya, permulaan. Ini baru satu dapur yang terlaksanakan di tempatnya di Kecamatan Jambi Luar Kota. Jadi baru satu dapur untuk 20 sekolah yang ada sekitar dapur itu. Ya, radiusnya sekitar lebih kurang 3 km dari titik dapur kita itu. Jadi mungkin ke depan akan kita tambah lagi karena memang di 11 kecamatan itu butuh banyak dapur, bahkan mungkin dari satu kecamatan bisa lebih dari satu. Ya, ada beberapa kecamatan yang cukup luas, kemudian sekolah juga cukup banyak. Jadi saya pikir mungkin nanti ke depan kita akan tambah lagi itu sehingga bisa menjangkau semua. Oke. Kita akan ke Pak Johansah lagi ini terkait dengan siapa saja yang menjadi target penerima manfaat dari makan bergizi gratis. Halo Pak Johansah, apakah Anda masih bergabung bersama kami? Iya, masih Mbak. Ya, Pak Johansah, ini tadi Anda telah menjelaskan bahwa siswa-siswi di sebagian sekolah di Kota Jambi telah menerima manfaat dari makan bergizi gratis ini. Namun seperti apa dengan target lainnya, bahkan seperti ibu hamil ataupun juga di posyandu seperti itu, Pak Johansah? Silakan. Ya. Baik Mbak, selamat sore Pak Sekda dan Pak Prof ya, tadi lupa saya menyapa. Ya, kita ketahui bahwa makan bergizi ini targetnya bukan hanya untuk anak-anak sekolah. Ini ada 2 target lagi, yaitu anak-anak ibu hamil. Ibu hamil juga merupakan target untuk makan bergizi gratis. Kemudian juga yang ketiga adalah anak-anak prasekolah ya. Ini juga menjadi target. Namun untuk di Provinsi Jambi saat ini, memang kita saat ini baru untuk anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Itu target yang kita laksanakan. Dan saat ini kita lagi mempersiapkan ya, Badan Gizi Nasional Perwakilan Jambi itu lagi mempersiapkan dapur-dapur untuk persiapan untuk launching berikutnya, yaitu sekitar bulan Maret. Ini ada persiapan hampir sebanyak 11 SPPG yang akan kita siapkan, dan ini tentu menunggu verifikasi dan validasi itu dari Badan Gizi Nasional. Nah, ini lagi kita siap, dan diharapkan juga semua kabupaten kota nanti untuk juga akan dilaksanakan launching kegiatan bergizi gratis ini. Nah, kalau kita lihat dari data jumlah peserta didik kita se-Provinsi Jambi, menurut data BPS itu hampir 170.000. Nah, ini yang harus kita kejar agar target ini tercapai di Provinsi Jambi. Nah, yang jadi persoalan kita sekarang adalah yaitu bagaimana kita mencari mitra-mitra kerja, ya, mitra-mitra kerja dari Badan Gizi Nasional ini untuk pemenuhan untuk makan bergizi gratis ini. Maka kita himbau kepada yayasan yang ingin bergabung membantu program pemerintah ini agar berkoordinasi langsung melalui Badan Gizi Nasional untuk melakukan kerjasama dalam rangka untuk pemenuhan makan bergizi gratis ini. Begitu, Pak. Ya, tadi Anda menyebutkan bahwa bulan Maret nanti akan dilaksanakan lagi seperti itu ya, tahap untuk peluncuran MBG ini. Itu ada di lokasi mana saja Pak Johansah untuk tahap berikutnya? Karena tadi ada 7 titik menjadi target di Provinsi Jambi dan 2 titik setelah dilaksanakan. Untuk bulan Maret seperti apa? Ya, dari koordinasi kita dengan perwakilan Badan Gizi yang ada di Provinsi Jambi, ini sekarang lagi verifikasi dan persiapan validasi itu ada 11 SPPG yang akan melaksanakan kegiatan bergizi ini. Ini termasuk berapa kabupaten yang akan melaksanakan ini. Seperti itu. Oke, baik. Kita akan ke Pak Sekda lagi ini terkait dengan teknis kembali karena Anda juga
Sekda dan juga memantau di daerah langsung seperti apa pelaksanaan. Saya boleh tahu nggak Pak Sekda, ini mungkin kemarin karena peluncuran pasti Anda juga menyaksikan pendistribusian itu. Untuk hari pertama itu menu yang diberikan itu apa saja untuk anak sekolah yang Anda lihat? Ya, kemarin kita pantau menunya itu ada bermacam ya. Jadi dalam kotak tuak makan itu ada karbohidratnya ada situ. Nasi, kemudian ada protein hewaninya ada, ayam, kemudian ada sayur-sayuran, protein nabati ada juga, di sayuran itu ada tahu, tempe, kemudian ada buah di situ, ada buah. Jadi saya kira dari sisi pemenuhan gizi udah cukup, karena saya yakin juga di teman-teman di SPPG itu sudah ada ahli gizinya juga. Ya, baik. Itu. Kita akan tahan dulu Pak Sekda, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat sore. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam. Senja, Mbak. Omil. Ya. Ini dari siapa, di mana ini? Terima kasih, Mbak. Dari mana, Pak? Dari Yudi, Mbak, di Telanai. Oke, Pak Yudi di Telanai. Langsung saja Pak Yudi, singkat saja. Maaf Bapak, saya potong pembicaraannya. Yang terhormat Bapak Yuansah, Asisten 2 Sekda Provinsi Jambi, ada Bapak Budiartono, Sekda Mor Jambi, Profesor Suwandi, itu ahli gizi yang saya hormati. Ya tentu sesuai dengan Astra-Cita Kabinet Merah Putih, AMPG ini merupakan investasi untuk Indonesia Emas 2045. Dan sasarannya memang 80 juta penerima, dana cukup besar 71 triliun, bahkan akan tambah menjadi 100 triliun. Luar biasa investasinya. Nah, MBG ini adalah sebenarnya dasar pemikiran dari Pak Prabowo. Persentase anak yang tidak sarapan pagi itu menurut penelitian beliau adalah cukup tinggi di Indonesia ini. Sehingga diuji coba pada saat itu anak-anak yang tidak mampu ekonominya itu dikasih makan. Bahwa dikasih makan, tidak dihabisin makannya. Kenapa tidak dihabisin? Karena adik saya di rumah belum makan. Berarti berlapis dia. Luar biasa. Nah, kembali ke Jambi, bahwa MBG ini tentu harus tepat sasaran untuk orang yang ekonomi mampu dan miskin. Itu yang harus kita sikapi pernyataan Pak Prabowo itu. Bukan orang mampu. Karena terus terang, hasil penelitian saya di Jambi, orang mampu itu sudah sarapan, Pak. Lebih dari yang dikasih MBG ini. Tidak mungkin dia makan ubi dia, orang mampu itu. Kecuali orang miskin. Tolong ini dipertimbangkan untuk efisiensi MBG ini. Nah, saya kembali ke Profesor Suwandi. Kalau orang overgizi sudah makan di rumah, makan lagi di sekolah. Yang namanya menurut saya dasar pikiran saya apabila berlebihan itu tidak bagus, akan menumpuk gulanya, karbohidratnya. Tolong ini dipertimbangkan, jangan ditelan mentah-mentah pernyataan Prabowo itu. Semuanya harus makan gizi gratis. Itu tidak benar menurut saya. Baik. Nah, berikut ya ini agak tumpang tindih antara program stunting ini dan MBG. Sebenarnya tujuan sama 4 sehat 5 sempurna. Menurut Pak Profesor mungkin sama pendapat. Nah, berikut MBG ini kan nanti akan keseluruhan di Jambi ini kalau salah. Ya tadi disebutkan lebih 100 lebih penerimanya. Nah. Ya, sudah cukup Pak Yudi? Baik, terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Mungkin saya langsung ke Pak Johansa ini, karena terkait membahas mengenai sasaran dari makan bergizi gratis ini. Pak Yudi mengatakan bahwa agar tepat sasaran, bukan hanya anak yang mampu, tapi diutamakan anak yang kurang mampu. Tanggapan Anda Pak Johansa, silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Yudi. Ini penanya setia TVRI Jambi nih, Pak Yudi. Ya, baik Pak Yudi, dapat kami sampaikan ini adalah program nasional ya program nasional yang merupakan kegiatan Astra-Cita Presiden. Nah, tentu program ini kan sentralistik ya. Ini program
yang sudah disusun oleh Pak Presiden dengan kematangan yang sudah baik susun. Nah, untuk kita, provinsi maupun kabupaten kota, kita sudah diperintah oleh Pak Presiden untuk penganggaran ini tidak boleh melalui APBD. Ini tetap melalui anggaran APBN. Nah, dilihat dari penerima manfaat, tentu Badan Gizi Nasional yang berada di Provinsi Jambi tentu sudah melakukan langkah-langkah berdasarkan juknis yang sudah disusun oleh Badan Gizi Nasional. Dan tentunya ini ketika kita menyampaikan makan bergizi ini, maka kita sudah melakukan verifikasi dan pendataan. Kita minta data anaknya, kemudian tinggi badan, kemudian beratnya, kemudian juga kita minta pendapatan orang tuanya. Nah, ini juga salah satu syarat untuk penerima manfaat untuk makan bergizi ini. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, dan saat ini yang sudah kita lakukan itu sudah berjalan, ya. Maka kita siapkanlah kemarin tanggal 17 Februari kemarin kita lakukan launching. Namun kedepannya ini tentu akan dilakukan pemutahiran data nih, ya. Kita untuk saat ini masih dan tahap awal. Dan apa disampaikan Pak Yudi tadi ini bisa saja menjadi catatan kita ini, karena ini juga berpengaruh terhadap bagaimana pemerataan untuk makan bergizi ini juga harus ada terukur. Ya. Namun saat ini kita tetap mengacu pada juknis yang sudah ditentukan oleh Badan Gizi. Seperti itu. Baik, artinya adanya verifikasi data untuk penerima manfaat ini, Pak Johansa, berarti tidak semua sekolah nantinya akan menerima manfaat makan bergizi gratis atau tidak semua siswa seperti itu? Hampir semua nanti semuanya akan diverifikasi ketika kita menyampaikan makan bergizi ini, seperti itu. Oke, dan baik. Tentunya verifikasi ini kan tadi yang disampaikan Pak Sekda, ini sudah ada perwakilan Badan Gizi Nasional di Jambi ini, seperti itu. Dan kami tentu pemerintah Provinsi Jambi mendorong agar program ini cepat terlaksana. Maka Provinsi Jambi juga sudah membentuk tim monitoring percepatan kegiatan makan bergizi ini. Nah, dari pemantauan kita ini baru 2 hari nih, ya. Baru 2 hari ini. Nanti ini kan kontrak yang sudah dilakukan dengan Badan Gizi Nasional terhadap SPPG ini itu 1 tahun, ya. 1 tahun ini kontraknya. Dan ini nanti akan kita lakukan tentu monitoring dan perbaikan ke depannya jika memang terjadi sesuatu yang memang di luar aturan, seperti itu, Mbak. Oke, artinya pemerintah tentu saja akan mengevaluasi secara berkala seperti itu ya, Pak Johansa, agar MBG ini tepat sasaran. Saya akan ke Profesor Suwandi. Tadi Pak Yudi menyinggung terkait anak yang mampu, mereka sudah mendapatkan sarapan di rumah, kemudian di sekolah juga diberikan makan bergizi gratis. Itu hitung kalorinya seperti apa, Pak Prof? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi. Ya, ini penanya setia TPRI ini Jambi, ya. Salam sehat selalu Pak Yudi, ya. Ini telah mengingatkan kepada kita, Olim, bahwa asupan gizi di samping porsi dan jumlah, tentu juga perlu kita mempertimbangkan durasi, ya. Berapa lama manfaat daripada gizi ini bisa diasup oleh pencernaan kita, gitu. Jadi saya kira saya sependapat dengan Pak Yudi tadi, memang kalau di antara anak yang sudah mendapatkan sarapan, ya sarapan pagi maksudnya, saya kira ya perlu nanti ini juga sudah, ya mohon maaf nih tadi Pak Johansa, ya selamat sore, dan telah memberikan beberapa evaluasi yang akan dilakukan di masa-masa yang akan datang, ya terutama adalah masalah kelompok sasaran.
Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Johansa ini, Pak Yudi, ini menjadi catatan kita semua ya. Jadi di samping kelompok sasaran tadi dinamakan dengan sekolah, yaitu tadi bahwa anak-anak juga perlu kita pertimbangkan mangkokku itu, yaitu tadi jumlah yang diberikan kepada anak juga membutuhkan asupannya gitu. Jadi kalau tadi katakanlah jam 6 atau jam setengah 7 pagi itu sudah sarapan di rumah, nanti ini jam kedua ya Pak, ya, Pak Sen ya. Pada jam 9 nanti diberi lagi makan, saya kira ya bukan menambah tingkat kesehatan atau tingkat kebugaran anak, malah mengurangi daripada pergerakan anak, karena ya kita makannya kan sesuai dengan boleh dikatakan jumlah atau berat badan yang kita miliki dan juga kelompok ya umur kita ya. Di samping juga jenis kelamin. Kalau Mbak mungkin dengan Bapak mungkin asupannya berbeda dan jumlahnya juga berbeda gitu kan. Jadi saya kira demikian Pak Yudi, ya memang ini perlu kita evaluasi nanti kalau memang nanti ada kelompok sasaran yang diberikan kepada anak sekolah dan kepada sekolah tertentu. Ya tentu ini karena tadi disampaikan oleh Pak Sekda, kita baru launching 2 hari ini. Tidak mungkin pula kan, oh si A ini kan kamu sudah serapan, menanyakan seseorang, ya gitu ya Pak Sekda ya. Baik. Jadi untuk tujuan utama kita anukan dulu kita jalani dulu apa yang disampaikan oleh Pak Johansa dari program dari pemerintah pusat kita supaya apa yang diharapkan ini betul-betul mendapatkan suatu harapan dan sasaran sesuai dengan kebijakan pemerintah. Baik Prof, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Anda kembali bersama kami pemirsa di Jambi Bicara dan masih membahas mengenai makan bergizi gratis di Provinsi Jambi. Kita akan ke Pak Sekda lagi, ini terkait teknis Pak di lapangan. Tadi Anda menyebutkan ada menu-menu yang diberikan kepada siswa dan juga siswi yang penerima manfaat MBG ini. Apakah setiap hari itu diatur menu-menunya, menggandeng ahli gizi barangkali Pak Sekda? Dan juga seperti apa Bapak selaku Sekda dan juga pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ini memastikan makanan yang diberikan ini bergizi seperti itu. Silakan Pak Sekda. Ya, baik. Jadi untuk operasionalnya itu memang di SPPG itu ada ahli gizinya. Ya. Jadi setiap hari masakan itu sudah disusun menunya. Ya, misal hari ini masak apa, kemudian besoknya apa begitu. Dan yang jelas, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa setiap hari itu harus ada karbohidrat, situ harus ada, kemudian protein hewani, protein nabati, kemudian juga buahnya ada di situ, sayur-sayuran ada di situ. Dan seminggu 2 kali itu nanti diberikan susu, Mbak. Ya, ada susu, tapi itu baru tahap awal ini seminggu 2 kali. Jadi untuk dari sisi gizi mungkin yang provinsi mungkin bisa lebih paham, Mbak, itu saya pikir udah cukup. Unsur karbohidrat, kemudian ada protein hewani, nabati, ada buah di situ, ada sayur-sayuran, ada susu. Itu bisa untuk meningkatkan gizi anak-anak kita. Kemudian dari pemerintah daerah juga kalau untuk memastikan gizi itu dari SPG sudah ada tugasnya ya. Kita hanya support dari Dinas Kesehatan untuk memantau itu, kemudian juga untuk memeriksa kualitas air, bahan bakunya, untuk memastikan bahwa apa yang disajikan itu aman bagi anak itu, kemudian juga sehat, bersih, dan bisa meningkatkan gizi anak-anak. Untuk saat ini keterlibatan dari perangkat daerah lainnya untuk mendukung program makan bergizi gratis ini di Kabupaten Muaro Jambi seperti apa Pak Sekda? Ya, jadi dinas-dinas yang langsung terkait terlibat di dalam kegiatan makan bergizi gratis ini, yang pertama jelas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Di awal kita dari teman-teman dari SPPG juga dalam rangka untuk
melakukan verifikasi, validasi terhadap data itu selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memastikan sekolah yang dapat itu, kemudian juga melakukan pendataan terhadap anak-anak itu. Kemudian juga Dinas Pendidikan nanti memantau itu, Mbak, ya. Jadi di tiap-tiap sekolah itu ada PIC kita. PIC dari petugas sekolah itu, apa guru atau mungkin tenaga administrasi di situ, untuk melakukan memastikan bahwa makanan pada hari itu datang dengan jumlahnya cukup, kemudian memastikan anak itu mendapatkan semua, kemudian memastikan alat-alat itu juga nanti setelah makan dikumpulkan, kemudian nanti bisa dikembalikan lagi. Kemudian yang juga terlibat langsung itu Dinas Kesehatan, ya. Dinas Kesehatan ini yang sudah kita lakukan pada sebelum kemarin launching itu, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Jambi melakukan pelatihan penjamah makanan. Jadi semacam ada pelatihan untuk orang-orang yang terlibat di situ, orang yang masak, kemudian yang menyiapkan itu, kemudian para petugas packing, ya, yang menyentuh menjamah makan itu. Bagaimana mereka memperlakukan makanan itu dengan higienis gitu. Dan ini sudah kita lakukan dan nanti akan dikeluarkan sertifikatnya, sertifikasinya. Kemudian Dinas Kesehatan juga itu melakukan tes hepatitis terhadap semua yang terlibat, ya, yang dari semua terlibat dalam penyiapan makanan itu. Dia jangan sampai nanti ada penularan lah, ya, terhadap penyakit situ. Kemudian Dinas Kesehatan juga memastikan air yang digunakan itu sehat. Jadi ada uji labnya untuk memeriksa kualitas air yang digunakan untuk masak itu. Baik. Satu lagi dinas yang terlibat langsung itu Dinas Lingkungan Hidup, ya. Jadi kan ini program makan bergizi gratis ini sama dengan kita kenduri setiap hari, dong, Prof. Setiap hari 2.758 porsi termasak setiap hari selama 5 hari. Itu baru tahap pertama ya, Pak, ya? Belum menyasar ke sekolah. Tentu itu kan ada limbahnya, ya, ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa barang itu kalau tidak kita tangani dengan baik, itu akan menumpuk, tentu akan menimbulkan persoalan baru, ya, akan ada lalat berkerumun di situ, kemudian penyebaran penyakit, dan itu Dinas Lingkungan Hidup siap setiap hari. Untuk tiap pagi. Penggunaan wadah sendiri dalam pendistribusian makan bergizi gratis ini di Kabupaten Muara Jambi itu menggunakan wadah sekali pakai atau bisa berkali-kali pakai, Pak Sekda? Saat ini kita gunakan wadah yang berkali-kali pakai. Artinya bisa digunakan lagi untuk kemudian hari. Artinya ini juga bisa menjadi menjaga lingkungan juga, ya, Pak. Tidak menambah limbah baru seperti itu. Apalagi plastik juga sulit untuk terurai. Saya akan ke Prof. Suwandi ini terkait dengan porsi yang diberikan kepada penerima manfaat dari makan bergizi gratis ini. Apalagi mereka ini kan dari tingkat TK, SD, kemudian SMP, SMA, itu tentu berbeda-beda. Boleh Anda jabarkan porsi ideal yang bisa diberikan kepada mereka itu seperti apa, Pak? Baik, makasih Mbak Ogin. Tadi Pak Sekda, kemudian juga Pak Johansa juga telah menjelaskan ada Juklat dan Juknis dalam baik, kita akan tahan dulu, Prof. Ini sepertinya masyarakat sangat antusias untuk bergabung bersama kita membahas makan bergizi gratis. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore. Dari siapa, di mana? Nah, yang lain juga enggak masuk nih teleponnya. Masyarakat Jambi tidur semua nih menanggapi. Jadi, halo. Apa yang disebutkan oleh Pak Sekda? Mohon maaf, Pak, ini suara Anda kurang terdengar di studio kami. Boleh Anda naikkan sedikit volume suara Anda? Halo? Ya, halo? Ya, dengaran? Halo? Ya, langsung saja, Pak, pertanyaan Anda. Ya. Jadi tadi Pak Sekda menyatakan bahwa ini memang banyak nanti akan melibatkan bahan pokok. Ya kan? Nah, saya khawatir. Kalau semua nanti makan siang gratis ini dilaksanakan, saya khawatir emak-emak ini nanti susah dia nyari telur, nyari ayam. Nah, ini bagaimana mengantisipasi rantai pasok bahan baku ini? Nanti jadi masalah baru, Pak Sekda, Pak Johansa.
Jadi makanya saya berpikir ke depan, bukan mundur ya. Baik. Mbak Omil nanti nyari telur bayar, nyari Walter bayar, diborong oleh MBG semua. Baik Pak Yudi dari Telanai. Pasok misalkan kita terus terang kurang mampu rantai pasok ini. Jadi tolong ini diantisipasi ke depannya. Jadi jangan diborong oleh MBG saja. Nah ini tugas pemerintah harus menakar rantai pasok. Ya, itu saja Mbak. Baik, terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Sangat penasaran dan juga sangat antusias terkait dengan tema kita hari ini. Saya akan ke Pak Johansa sebelum ke Prof. Suwandi. Tadi membahas dengan porsi Pak Johansa ini. Pak Yudi khawatir dengan ketersediaan pangan di daerah, bahkan di Provinsi Jambi terkait dengan makan bergizi gratis ini sudah diborong sama Badan Gizi Nasional. Pak Johansa, silakan tanggapan Anda. Halo Pak Johansa? Halo. Ya. Ya. Baik. Ya, Pak Johansa. Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam Badan Bergizi Makanan Bergizi ini, bahwa di Juklak Juknis itu sudah disampaikan. Pertama, yaitu bahwa untuk mendukung kegiatan ini kita harus menggunakan sumber daya lokal, ya. Artinya apa disampaikan Pak Sekda tadi, masyarakat sekitarnya harus dilibatkan, ya. Sesuai dengan nanti ada tes kesehatan dan pelatihan sebagainya. Yang kedua adalah targetnya adalah bagaimana mengoptimalkan pangan lokal. Ya. Nah ini yang salah satu persyaratan yang disampaikan oleh Badan Gizi Nasional. Nah inilah dua hal ini yang menjadi prioritas kita, dan ini sudah kita lakukan di dua dapur yang untuk mengcover 6.000 siswa dan siswi ini sudah kita lakukan. Dan untuk kedepannya memang untuk mendekatkan dapur dengan tempat-tempat lokus, ya, penerima manfaat, tentu nanti dapur-dapur yang akan dibangun yang dilakukan oleh SPPG itu tentu nanti tempatnya akan mendekati. Jadi kalau kita lihat di Kota Jambi ini ada berapa kecamatan, bisa saja setiap kecamatan itu harus ada dapur satu dan dikelola oleh SPPG yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kekhawatiran yang disampaikan Pak Yudi ini sudah diantisipasi nih. Pertama, sumber dayanya adalah masyarakat lokal, kemudian pangannya juga tentu pangan lokal, seperti itu. Baik, artinya kekhawatiran Pak Yudi ini terkait ketersediaan bahan pangan di pasaran ini tidak terganggu ya Pak Johansa, karena memberdayakan sumber daya lokal untuk memenuhi makan bergizi gratis ini. Baik. Ya, betul. Baik. Itu seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Johansa. Kita ke Prof. Suwandi, tadi terpotong mengenai kebutuhan gizi dari penerima manfaat ini, Pak Prof. Silakan, Prof. Ya, makasih, Olim. Tadi juga sekilas sudah saya sampaikan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak, ya kita memerlukan kebutuhan dan kecukupan gizi bagi anak itu sendiri. Jadi saya katakan ada istilahnya mangkokku gitu. Jadi mangkokku ini adalah suatu pemberi isyarat di pergizi pangan, ya, itu melihatkan bahwa mangkokku pada setiap kelompok umur itu sudah ada komposisi dan distribusi dari pangan yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa tumbuh. Ya tentu di sini adalah kalau tadi makan bergizi gratis setiap hari itu sudah dipertimbangkan mangkokku antara anak PAUD, ya, kemudian SD, SLTP dan SLTA. Ini harus betul-betul dikelompokkan sedemikian rupa. Ya tadi Pak Sekda sudah menyampaikan ada tenaga-tenaga teknis, ya, Pak Sekda yang telah memberikan pendistribusian daripada mangkokku itu yang akan sampai tertukar gitu. Ya kalau antara SD dengan PAUD ya mungkin dapat dia maklumi. Kalau antara anak SLTA ke PAUD ya mungkin jumlah dan distribusinya sangat sangat berbeda sekali gitu.
Jadi oleh karena itu supaya apa yang diharapkan mangkokku ini harus betul-betul dipertimbangkan dari jumlah dan juga distribusi dari zat makanan itu sendiri. Tadi saya sampaikan oleh Pak Sekda bahwa hari pertama kemarin ya, yang kemarin ya Pak Sekda ya, itu ada apa namanya karbo ya dari nasi ya, karena kita orang Melayu ya kalau tidak makan nasi itu belum makan katanya kan. Jadi makanan pokok masih nasi begitu ya. Ya nggak apa-apa. Kemudian ada dari tadi disebut protein ya. Protein itu bisa dari hewani dan juga bisa dari nabati. Ya, alhamdulillah Pak Sekda telah memberikan komposisi cukup bagus ya. Itu paling tidak adalah untuk mengimbangi daripada komposisi gizi makro gitu ya. Kemudian tadi juga menambahkan bahwa di mangkok ada juga sayur-sayuran dan buah gitu. Juga akan memberikan suplemen atau disebut dengan gizi mikro gitu. Saya kira komposisi ini cukup bagus, hanya saja mungkin ya karena ini baru 1 hari, saya kira juga sudah dipersiapkan. Tadi juga Pak Oli menanyakan keragaman pangan ini ya, jangan lagi besok ayam ya. Hari ini sudah makan ayam gitu. Jadi protein dari hanya dari satu jenis pangan juga akan berdampak kepada ya kalau kita istilahkan tuh pola pangan harapannya. Jadi komposisi secara keseluruhan dari kan ada 9 ya Mbak Olim ya, ada 9 kelompok atau bahan pangan itu harus betul-betul menjadi distribusi. Ya, saya kira ini kelompok-kelompoknya sudah memahami ya, saya kira sudah mempersiapkan saya kira Pak Sekda ya, dari 9 pangan itu dari 5 hari ya kira-kira bagaimana nih silingannya gitu. Ini harus betul-betul memberikan keseimbangan yang baik gitu. Kira demikian Bu. Dan juga wacana dari Badan Gizi Nasional yang bekerja sama di Kabupaten Muaro Jambi ini juga akan menyiapkan 1 minggu ada 2 kali diberikan susu seperti itu. Itu dari hitung-hitungan gizinya seperti apa, Prof? Ya, dalam tambahan suplemen ya dulu kita kenal ada istilah 4 sehat 5 sempurna ya. Walaupun mungkin belum ada penjabaran yang tegas yang 4 sehat itu seperti apa, 5 sempurna itu bagaimana. Ya. Baik dalam bentuk porsi maupun dalam takaran sasarannya gitu. Saya kira program ini sudah mempersiapkan dalam arti kata tambahan suplemen susu adalah meningkatkan daripada itu tadi namanya kesempurnaan dari pangan yang sudah disediakan. Hanya saja ini kan baru dalam percobaan dalam 1 minggu 2 kali Pak Sekda ya. Saya kira ya kalau minum susu saya kira nanti yang akan datang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Johansah tadi diharapkan ya bukan hanya 2 hari dalam 1 minggu, saya kira sama dengan pangan-pangan yang lain ya setiap hari kita berikan juga susu. Karena ini adalah dalam masa percobaan ya Pak Sekda ya. Jadi ini karena susu betul-betul memberikan kelengkapan daripada pangan yang dibutuhkan oleh kelompok siswa kita gitu. Baik. Terima kasih Pak Prof. Ini kita ke Pak Johansah lagi terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Pemprov Jambi sendiri dalam pelaksanaan MBG ini. Pak Johansah, ini seperti apa? Karena baru 2 hari pelaksanaannya dimulai di Provinsi Jambi. Ya, baik. Kalau kita melihat sekarang, untuk pemberian makan bergizi ini kan tentunya tantangan kita ini mendorong ini para pengusaha pengusaha untuk menjadi mitra MBG ini ya, untuk bermitra dengan Badan Gizi dan berangka untuk penyiapan untuk makan bergizi ini. Nah, ini yang kita dorong bagaimana para pengusaha dalam bentuk yayasan ini untuk membantu program pemerintah ini dan berangka pemenuhan untuk makan bergizi ini. Nah, kalau kita lihat potensi ini cukup banyak. Nah, ini belum lagi kita menyentuh untuk anak-anak pesantren, sekolah-sekolah dari Kementerian Agama ini belum tersentuh. Nah, maka kita mendorong nih para pengusaha yang ada di Jambi. Ini kan salah satu upaya bagaimana mengembangkan juga usaha-usaha pengusaha-usaha baru dalam rangka untuk pemenuhan makan bergizi ini. Nah, itu yang menjadi kendala kita. Kalau artinya kita banyak, kalau tidak ada pengusaha yang ingin bermitra dengan Badan Gizi, ini juga target kita tidak tercapai. Karena kita catat bahwa biaya ini
tidak ada dalam anggaran APBD. Ini murni semua APBN. Nah, ini luar biasa nih Pak Presiden. Maka ini perlu kita dorong semua kabupaten kota, nanti para bupati ya, itu untuk membantu ini. Malah nanti rencana kita setelah dilantik Pak Gubernur dan para bupati, ini harus ada komitmen bersama antara gubernur dan para bupati dalam mensukseskan makan bergizi ini. Baik. Ya. Artinya Pak Johansah, perlunya sinergi seperti itu ya, masyarakat umum untuk membantu MBG ini. Kita akan rehat sejenak Pak Johansah dan juga narasumber lainnya. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Anda kembali bersama kami pemirsa di Jambi Bicara, dan di segmen terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber kita. Yang pertama Pak Johansah, boleh Pak Johansah closing statement Anda singkat saja Pak Johansah, silakan. Ya, baik. Pertama, kita sepakat bahwa kita harus mensukseskan program Akses Cita Pak Presiden ini dengan program makan bergizi gratis ini. Ini perlu dukungan dan support bagi semua kabupaten kota dan rangka untuk mensukseskan ini. Yang kedua, tentu kita ini baru pertama kali dilakukan di Provinsi Jambi ini, maka ini perlu support dan saran pendapat bagi masyarakat untuk mensukseskan kegiatan ini. Seperti itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Johansah. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Prof terlebih dahulu. Baru ke Pak Sidek. Silakan Prof, silakan closing statement Anda singkat saja. Baik, terima kasih Olim, bahwa pada 2 hari ini kita di Provinsi Jambi telah melaksanakan launching makan bergizi gratis. Tentu harapan kita semua dengan adanya program ini mudah-mudahan anak didik kita itu mencapai suatu prestasi yang lebih baik, unggul tentunya dalam rangka mendapatkan seperti mana yang digaungkan di Provinsi Jambi itu adalah Provinsi Jambi mantap dan menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Baik, terima kasih Prof. Silakan Pak Sinda, closing statement Anda. Baik, masih Mbak Omil. Jadi saya ingin menegaskan kembali bahwa pemerintah Kabupaten Muaro Jambi komit untuk mendukung kegiatan ini. Karena kita tahu bahwa ini sangat bermanfaat bagi anak kita dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Kemudian saya ingin menjawab juga sedikit apa yang dikhawatirkan oleh Pak Yudi tadi, bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Desa, sudah mengeluarkan keputusan Menteri Desa nomor 3 2025 tentang petunjuk penggunaan dana desa dalam rangka ketahanan pangan dan swasembada. Jadi nanti 20% minimal dari dana desa itu harus dialokasikan untuk kegiatan BUMDes yang berkaitan dengan swasembada. Jadi nanti kekuatan kita itu akan coba dijawab oleh BUMDes dengan menyiapkan protein, sayur-sayuran dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Sekda telah hadir, Pak Prof Suwandi dan juga Pak Johansah telah bergabung bersama kami dalam dialog Jambi Bicara. Demikian dialog kita pada hari ini. Akhir kata saya Omil Hayadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.